Ketentuan dan Penerapan Hukum di Indonesia oleh Rizal Firdaus Malindo. Indonesia adalah negara hukum. Artinya, segala hal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum. Latar belakang diberlakukannya hukum di Indonesia tidak terlepas dari keinginan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat. Hukum menjadi alat penting untuk menjaga harmoni, mencegah konflik, dan menjamin hak asasi manusia. Secara umum, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan memiliki sanksi tegas jika dilanggar. Tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan sosial agar tertib dan adil, serta untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul. Hukum di Indonesia memiliki beberapa jenis, antara lain, 1. Hukum publik, mengatur hubungan antara negara dengan warga negara. Contohnya hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. 2. Hukum privat, perdata, mengatur hubungan antar individu. Contohnya hukum perjanjian, waris, dan perdata keluarga. 3. Hukum material, mengatur isi atau norma yang mengikat, seperti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. 4. Hukum formil, acara, mengatur tata cara menegakkan hukum material, misalnya prosedur dalam sidang. Sumber hukum di Indonesia berasal dari beberapa hal, yaitu 1. UUD 1945 sebagai hukum dasar negara. 2. Undang-undang dan peraturan pemerintah. 3. Peraturan Presiden dan Perda. 4. Jurisprudensi, keputusan hakim terdahulu. 5. Kebiasaan atau adat istiadat yang diakui. 6. Doktrin pendapat para ahli hukum. Penerapan hukum di Indonesia dilakukan melalui beberapa tahap. 1. Perumusan hukum oleh lembaga legislatif seperti DPR. 2. Sosialisasi hukum agar masyarakat tahu dan paham. 3. Penegakan hukum oleh aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim. 4. Pengawasan hukum agar pelaksanaannya adil dan tidak disalahgunakan. Beberapa lembaga yang berperan dalam penegakan hukum di Indonesia adalah 1. Kepolisian, menyelidiki dan menangkap pelaku kejahatan. 2. Kejaksaan, sebagai penuntut umum dalam proses hukum. 3. Pengadilan, memutuskan perkara berdasarkan hukum. 4. Komisi Yudisial dan KPK, mengawasi integritas lembaga hukum. Mereka semua bekerja sama untuk menjaga hukum tetap berjalan dengan benar. Namun, penerapan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang, ketimpangan akses keadilan, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, lambatnya proses hukum. Semua ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama, agar hukum tidak hanya berlaku di atas kertas, tapi juga di kehidupan nyata. Itulah tadi pembahasan lengkap tentang ketentuan dan penerapan hukum di Indonesia. Sebagai warga negara, kita punya peran penting untuk memahami, menghormati, dan turut menegakkan hukum demi masa depan yang lebih adil dan tertib. Terima kasih telah menonton, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.